Oke, kawan-kawan tenaga pendamping profesional semua, selamat datang. Di sini kita akan bahas tuntas gimana caranya bikin proses validasi data dana desa 2025 jadi jauh lebih gampang. Kita akan ubah tugas yang kelihatannya rumit ini jadi simple dan jelas. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, pertanyaannya simpel aja. Kalian siap nggak mengubah entry data yang kadang bikin pusing jadi sebuah tugas yang lurus-lurus aja dan gampang diikuti? Panduan singkat ini memang dirancang khusus buat kalian, biar kerja lebih efisien dan pastinya akurat. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu misi dan peran kalian. Kedua, kita kenalan sama senjatanya, yaitu file Excel-nya. Ketiga, kita bedah tugas intinya langkah demi langkah. Keempat, ada aturan main yang harus diikuti. Dan terakhir, soal deadline. Jelas ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, misi Anda. Penting banget nih kita semua paham kenapanya. Soalnya, data yang kalian pegang ini bukan sekedar angka, tapi cerminan dari pembangunan nyata di desa. Jadi misi utamanya tuh ini, kalian diminta untuk menginput sekaligus memvalidasi data pemanfaatan dana desa untuk tahun 2025. Akurasi data dari kalian itu jadi fondasi buat semua laporan dan evaluasi nanti. Jadi ini krusial banget. Dan biar lebih jelas, panduan ini spesifik ditujukan buat kawan-kawan TPP, baik itu PD maupun PLD, yang bertugas di kecamatan-kecamatan ini, Jombang, Kencong, Sumberbaru, Gumukmas, Umbul Sari, Tanggul, dan Semboro. Yup, ini khusus buat kalian semua. Nah, sekarang kita bahas soal senjatanya. Cuma ada satu alat utama yang akan kita pakai, dan kita akan bedah sampai tuntas biar kalian bener-bener familiar dan nyaman pakainya. Tolong perhatikan baik-baik ya, nama filenya biar nggak ada drama salah file. File yang akan kalian gunakan itu namanya Form Input Data Pemanfaatan Dana Desa 2025. Pastikan cuma kerja di file ini, oke? Oke, di dalam file Excel itu ada 3 sheet penting. Pertama, ada sheet drop down OK. Anggap aja ini kamus datanya, jadi jangan pernah diubah-ubah isinya. Kedua, ada petunjuk pengisian. Ini buku manual kalian. Wajib dibaca dulu biar nggak salah langkah. Nah, yang ketiga dan paling penting, file unduhan APBDS. Disinilah medan perang kalian, tempat semua data diinput dan divalidasi. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasan ini. Tugas inti kalian. Kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan, biar semuanya jelas dan gak ada yang kelewat. Ingat ya, semua pekerjaan kalian akan terpusat di satu sheet, file unduhan APBDS. Dan yang paling penting, sumber data acuan kalian satu-satunya adalah data APBDS perubahan yang sudah final. Itu adalah sumber kebenaran mutlaknya. Oke, perhatikan tabel ini. Ini adalah panduan kerja kalian per kolom. Gini cara bacanya. Kolom 1 sampai 10, lalu kolom 12 sampai 15, itu isinya data identitas. Bagian ini jangan diapa-apain, jangan diedit sama sekali. Nah, tugas kalian dimulai di kolom 11. Gampang banget, tinggal pilih DDS atau SDD. Lanjut ke kolom 16 sampai 22, detail kegiatan semuanya, tinggal pilih dari drop-down yang ada. Gampang kan? Nah, kerjaan input manualnya baru mulai di kolom 23 untuk jumlah anggaran, lalu lanjut ke rencana dan realisasinya. Terakhir, dan ini super penting, kolom 37. Kalau ada kegiatan yang realisasinya 0%, wajib hukumnya untuk dijelaskan di kolom ini. Ngomongin kolom 37 tadi, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami bareng, SILPA. Itu loh, sisa lebih perhitungan anggaran. Jadi kalau ada kegiatan yang ternyata nggak jalan dan dananya jadi sisa, kalian wajib tulis keterangan SILPA di kolom 37. Ini penting banget buat kejelasan status dananya. Lanjut, sekarang kita ngomongin aturan main. Anggap aja ini rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau kita semua ikutin, data kita dijamin aman, akurat, dan sesuai format sampai tujuan. Ini dia apa yang boleh dan apa yang haram dilakukan. Yang boleh, kalian dianjurkan pakai blok warna buat nandain perubahan, boleh banget nambah baris kalau ada kegiatan baru, dan boleh gabungin baris kalau kegiatannya memang identik. Nah, yang dilarang keras, jangan pernah mengubah rumus yang sudah ada, jangan sekali-kali menghapus atau nambah kolom, dan jangan menghapus baris data yang sudah ada dari awal. Ini kunci biar filenya nggak error. Aturan-aturan yang barusan kita bahas itu bukan sekedar saran ya kawan-kawan. Semuanya ini diambil langsung dari dokumen panduan resmi. Jadi, patuh sama aturan ini jadi kunci mutlak supaya file kalian bisa diproses dengan lancar jaya di tingkat kabupaten. Biar lebih gampang, ini dia contekan kode warnanya. Pakai blok kuning kalau ada kegiatan yang direncanakan, tapi akhirnya nggak jadi dilaksanakan. Terus, pakai blok biru buat dua hal. Pertama, buat nandain baris kegiatan baru yang kalian tambahkan, dan kedua, buat nandain kegiatan yang kalian gabungkan atau merger. Simple dan fungsional kan? Nah, kita udah hampir sampai di garis finish nih.
Sekarang kita fokus ke langkah terakhir yang sama pentingnya, deadline dan cara pengirimannya. Semua kerja keras kalian, semua ketelitian kalian dalam mengisi data, semuanya akan bermuara pada satu tanggal penting. Jadi, tolong dicatat baik-baik karena ketepatan waktu di sini jadi penentu. Dan ini dia tanggal keramatnya. Catat ya, Senin 2 Maret 2026. Paling lambat jam 4 sore atau pukul 16 WITA waktu Indonesia Barat. Saya ulangi, jam 4 sore ya. Lewat dari itu, wah, bisa repot urusannya. Jadi pasang alarm dari sekarang. Terus gimana cara kirimnya? Gampang. Kalau filmnya sudah final dan sudah kalian validasi, langsung kirimkan ke kabupaten. Lewat mana? Lewat Tapem Wilayah. Ingat, ini satu-satunya jalur pengiriman resmi. Sebagai penutup, saya mau kutip kalimat keren dari panduannya yang menurut saya kena banget. Bunyinya, kawan-kawan boleh kreatif, tapi sesuai fakta real di lapangan. Ini jadi pengingat buat kita semua. Inovasi itu boleh, tapi kejujuran data yang mencerminkan kenyataan itu nomor satu. Pada akhirnya, kerjaan ini bukan cuma soal ngisi spreadsheet kan? Setiap angka yang kalian masukkan itu adalah potongan cerita tentang pembangunan di desa. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan data yang akurat dari kalian, kisah hebat seperti apa yang akan diceritakan oleh data desa Anda nanti? Terima kasih dan semangat selalu.